Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Radia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Yusuf. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat, Bu. Supaya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya rutin tiap hari, Bu, ya. Ya, amin. Terima kasih. Gini, Bu, kemarin kan saya sudah ada konfirmasi sama Ibu. Ya. Rencananya kan kita ada sedikit wawancara nih, Bu. Iya. Ya, tentang dilema etika atau bujukan moral. Iya. Kira-kira Ibu bersedia untuk diwawancara, Bu, hari ini? Iya, insya Allah bersedia. Siap. Oke, baik, Bu. Mungkin saya mulai, Bu, ya. Iya. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, dalam hal kita menentukan kasus tersebut, kita harus terlebih dahulu melihat apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu kan suatu permasalahan yang merujuk pada keadaan benar dan benar, ya Pak, ya. Nah, sedangkan kalau bujukan moral ini merupakan permasalahan atau kasus yang merupakan benar lawan salah, seperti itu. Jadi menurut Ibu yang identifikasi tentang dilema etika itu apabila permasalahannya itu benar sama benar. Iya. Seperti itu. Bu. Selanjutnya, Bu, selama ini mungkin bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, dalam hal pengambilan keputusan tersebut, kita tidak mungkin ya Pak ya langsung memutuskan, oh ini. Tapi kita harus melihat dulu latar belakang permasalahannya, yang mana yang kita anggap itu yang mendesak, Pak. Nah, yang mana yang dianggap perlu didahulukan, maka disitulah kita melakukan pengambilan keputusan. Dan itu pun harus kita diskusikan, harus kita musyawarahkan juga bersama-sama dengan rekan guru yang lain, agar hasil yang kita dapatkan itu benar-benar yang terbaik. Iya, berarti Ibu selama ini untuk mengambil keputusan itu mengutamakan kemusyawarah, Bu, ya? Iya, bermusyawarah. Iya, Bu. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih, Bu, yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saat kita mengidentifikasi permasalahan tersebut, ya kan Pak, misalnya itu berhubungan dengan rekan-rekan kita guru, maka kita perlu berdiskusi dengan guru itu sendiri, Pak, mengenai permasalahan yang sudah dilakukan. Nah, dalam hal ini juga kita perlu melakukan seperti penjadwalan, seperti itu Pak, mengatur waktu kapan kita melakukan diskusi tersebut kepada yang bersangkutan. Kemudian ya seperti itu, mencari jalan yang terbaik, Pak. Iya. Jadi mungkin Ibu nanti akan memanggil guru tersebut, mungkin seperti itu, Bu? Iya. Jadi mungkin langkah-langkah prosedurnya, pertama Ibu akan memanggil guru tersebut, kemudian berbicara mungkin dari hati ke hati dengan guru tersebut, mengenai permasalahannya dan mencari solusi yang terbaik. Iya, seperti itu, Pak. Selanjutnya, Bu, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di tempat Ibu? Iya, yang menurut saya efektif ketika menangani kasus ini adalah ketika kita melakukan kesepakatan bersama dulu mengenai bagaimana agar permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian kita juga dalam hal pengambilan keputusan ini juga kita harus meminimalisir risiko, Pak. Jadi dalam hal mengambil keputusan jangan sampai kita mengakibatkan risiko yang buruk atau yang kurang baik bagi rekan guru kita. Seperti itu. Iya, Bu. Selanjutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya,
tantangan kita kan Pak, karena ini benar, permasalahannya benar lawan benar, jadi kadang kita kesulitan Pak menentukan yang mana yang seharusnya didahulukan, seperti itu kan Pak. Namun tantangannya kita harus bisa menimbang dengan cara tadi bermusyawarah bersama-sama guru agar keputusan itu bukan atas dasar keputusan yang saya ambil sendiri Pak, sehingga akhirnya seperti tadi tidak ada risiko besar yang terjadi pada rekan guru kita tersebut. Seperti itu. Jadi perlu pertimbangan matang ya, untuk perlu memutuskan. Pertimbangan dan perencanaan yang matang Pak. Tidak langsung kita gegabah mengambil keputusan. Kan ini menyangkut solusi yang terbaik. Iya, kita mencari solusi yang terbaik. Baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Iya. Nah, apabila kasus tersebut Pak perlu waktu untuk penyelesaiannya lama, misalnya tidak langsung dalam hari itu, kita perlu membuat suatu rencana ataupun jadwal seperti itu ya Pak. Misalnya saat itu guru yang bersangkutan tidak ada di sekolah Pak, jadi mungkin kita mengatur waktu misalnya besok tapi untuk penyelesaian masalah ini harus cepat selesai Pak. Jangan juga kita harus berlama-lama seminggu, tidak, harus kita selesaikan secepat mungkin. Nah, tapi apabila permasalahan ini langsung berhadapan misalnya dengan guru atau rekan yang bersangkutan, maka alangkah baiknya juga kalau memang saat itu juga perlu kita lakukan penyelesaian, maka perlu dilakukan pada hari itu juga. Ya, jadi tergantung dari konteks masalah, Bu. Iya, betul Pak. Bisa insidentil, langsung di tempat yang selesaikan, atau perlu waktu khusus dijadwalkan apabila itu memang tidak bisa diselesaikan pada waktu itu. Baik. Selanjutnya Bu, bentuk atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan untuk menangani masalah dilema etika tersebut? Nah, dalam hal tersebut kita memanggil guru yang bersangkutan Pak. Memanggil guru yang bersangkutan, kemudian kita menanyakan masalah apa sebenarnya yang terjadi, kemudian kita membawa rekan guru kita tersebut untuk melakukan seperti apa ya Pak? Melakukan atau mencari solusi yang terbaik yang menurutnya nanti bagaimana agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi Pak. Iya. Seperti itu. Ini Bu. Lalu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Nah, karena di tempat saya ini Pak ada guru senior. Nah, jadi karena kita guru senior ini kan memiliki pengalaman yang lebih banyak ya Pak tentunya. Jadi beliau itu dapat saya jadikan sebagai apa itu tadi? Seseorang yang membantu Ibu. Iya, sebagai rekan yang dapat membantu saya dalam menentukan atau dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat urgent, Pak. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin selain dari guru-guru ada faktor lain, Bu, yang bisa mempermudah Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Dari selain guru, saya juga kan memiliki atasan ya Pak ya, ada pengawas misalnya, saya juga bisa saling sharing masalah-masalah apa yang ada di sekolah saya bisa mendapatkan bimbingan dari beliau-beliau Pak, seperti itu. Jadi menurut Ibu, seseorang atau faktor yang membantu Ibu, yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu diantaranya adalah rekan sejawat, rekan guru, pengawas sekolah. Biasanya juga apakah komite sekolah bisa dilibatkan? Komite sekolah, ya orang tua murid Pak, kalau memang itu permasalahan kita terhadap murid atau permasalahan yang berhubungan dengan sekolah, komite sekolah selalu kita libatkan. Jadi banyak stakeholder yang terlibat di dalam penyelesaian masalah. Sehingga itu bukan satu-satunya keputusan dari kita. Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Nah, dalam hal pengambilan dilema etika, menurut saya ini harus
kita berhati-hati sekali Pak dalam membuat keputusan, karena ini kan menyangkut apa ya Pak? Menyangkut pribadi guru kita tersebut, sehingga dalam hal pengambilan keputusan kita tidak salah dalam menentukan bagaimana yang seharusnya yang dia lakukan. Sehingga kan karena di dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika ini kan kita harus meminimalisir risiko ya Pak ya, sehingga hasil yang kita dapatkan itu benar-benar merupakan hasil yang terbaik, dan itu merupakan juga kesepakatan kita bersama rekan guru kita tersebut juga. Mungkin supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, Ibu, ya? Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Oh, Inggi. Baik Ibu, kayaknya sudah selesai wawancara kita tentang dilema etika atau bujukan moral. Iya. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Iya, sama-sama. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.